saudara. Nah, sambil menunggu itu, baiknya saya akan membacakan sekali lagi bagi kita hal berdoa. Ayat yang pertama dari Lukas pasal 11. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika dia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Saudara terkasih Tuhan, bagi orang percaya, ya, saya kira ini terlalu klasik karena sudah terlalu sering kita mendengar. Bagi orang percaya, doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Kenapa saya katakan klasik? Karena bahasa ini sejak saya menjadi percaya tahun 80-an, saya sudah mendengar kalimat ini. Dan sampai hari ini saya masih mendengar kalimat ini di dalam khotbah-khotbah atau renungan-renungan yang disampaikan. Sepertinya tidak ada bahasa yang lain untuk bisa menggantikan makna doa. Ya. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kita seringkali bertanya juga, bagaimana seharusnya kita berdoa? Kemarin di hari Jumat, ya, kita bicara tentang doa juga di Bukit. Doa itu seperti batu tumpuan, saudara ya. Kalau ini lompat batu, itu ada batu kecil di depannya. Saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia apa, tetapi dalam bahasa Indonesia itu namanya batu tumpuan. Jadi untuk melompati batu ini, saudara ya, maka dia perlu menginjak batu tumpuan itu untuk dapat melengking lebih jauh, lebih tinggi, bukan lebih jauh, lebih tinggi. Sama juga kalau kita dilompat jauh sama seperti itu. Ada batu tumpuan namanya untuk kita pijak dan lompat menjadi jauh. Ya, sayangnya tidak terlalu terlihat, tapi bisa ya, nggak apa-apa. Nah, ketika kita tidak mampu melihat batas horizon kita karena daya pandang kita yang terbatas itu, saudara, maka teropong atau semacam binokular yang bisa melihat lebih jauh begitu, kita menjadikan itu sebagai alat bantu. Sama juga dengan arti gini, ketika kita ada di dalam satu batasan dan kita tidak bisa melampaui batasan itu, ya, maka doa adalah batu tumpuannya untuk bisa melampaui batasan itu. Ketika kemustahilan menjadi batasan bagi kita, maka doa adalah batu tumpuan untuk melampaui batasan itu, gitu ya. Saya coba ini bahasa yang lebih baru barangkali daripada sekedar, maaf ya, doa adalah nafas kehidupan. Masalahnya begini, ada orang yang tidak berdoa tapi hidup terus sampai hari ini juga hidup terus. Ya, jadi terlalu klasik kalau menggunakan istilah itu, terlalu biasa. Apalagi kalau napas hidup adalah berkat Tuhan, lalu kemudian kita hanya berbagi berkatnya, yaitu napas kehidupannya, itu kasihan temannya. Ya, berbagi abab kata orang Jawa. Abab ya, yes, hak gitu ya. Itu namanya berbagi napas kehidupan. Ya, memang napas kehidupan adalah berkat Tuhan, tetapi hasil dari kita bernafas
itulah yang kita bagikan, bukan napasnya yang kita bagikan. Kecuali dia memang berbaring sudah kehabisan napas mau sekarat, ya kita, ya itu juga buat orang yang sudah terlatih tentunya ya berbagi nafas. Saudara kasih Tuhan, dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 13, Yesus memberikan pengajaran mendalam tentang doa karena ada permintaan dari para murid. Ya. Lalu kemudian Yesus juga memberikan formulasi doa dan kepastian jawaban dari doa yang baik memberi, dari Bapa yang baik memberi yang terbaik. Ya, jadi sebuah kerangka dari khotbah kita pada pagi hari. Yang pertama, mari kita lanjutkan tentang permintaan murid ini. Ayat yang pertama, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jadi pada suatu kali Yesus sedang berdoa di satu tempat, ia berhenti berdoa. Setelah ia berhenti berdoa, berkatalah seorang murid kepada Tuhan Yesus, ajarlah kami berdoa seperti Yohanes mengajari muridnya berdoa. Mengapa murid minta diajari berdoa? Karena mereka melihat Yesus berdoa dengan penuh kuasa, mencatatkan. Dan Lukas di pasal yang ketiga, pasal yang kelima, pasal yang keenam, pasal yang ke-9, pasal yang ke-11, ya. Dokter Lukas atau tabib Lukas mencatatkan berulang kali Tuhan Yesus berdoa. Dan para murid tahu juga bahwa Yohanes mengajari murid-muridnya berdoa. Ya, ini agak berbeda murid Yohanes dengan muridnya Yesus. Lalu kemudian murid Yesus minta supaya diajarkan. Nah, pertanyaannya saudara begini. Kalau murid-murid Yohanes Pembaptis diajari doa oleh Yohanes Pembaptis, formulasinya apa? Kan gitu ya. Kalau tadi kan formulasi doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang terus sampai hari ini adalah doa Bapa kami. Doa Bapa kami menjadi sebuah liturgi dalam ibadah Kristen. Ya, ada yang mengurainya sedemikian rupa menjadi sebuah liturgi. Liturgi kita adalah liturgi yang dikorelasikan dengan doa Bapa kami. Ya, nanti kita lihat strukturnya seperti apa doa Bapa kami, sehingga itu menjadi sebuah liturgi bagi kita. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang diajarkan oleh Yohanes kepada muridnya tentang doa dan formulasi doanya seperti apa? Ya. Next, Yohanes mengajarkan doa yang berakar pada Yudaisme, tetapi dengan penekanan yang lebih baru. Formulasinya mirip dengan doa Yahudi, yaitu pengakuan dosa, permohonan pertobatan, dan penantian Mesias. Jadi sampai Tuhan Yesus datang dibaptis, dia tahu peristiwa bagaimana Roh Kudus turun atasnya, dan ada pernyataan jelas dari Tuhan Yesus ketika Yohanes mengatakan, jangan engkau yang minta baptis, aku yang seharusnya dibaptis olehmu. Tapi Tuhan Yesus bilang enggak, kita harus memenuhi kehendak Bapa. Ya, lalu kemudian terbukalah langit dan Roh Kudus turun, dan ada pernyataan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yohanes sudah tahu itu, tetapi Yohanes masih tetap membawa murid-muridnya, mengajari mereka bagaimana mereka harus hidup di eranya, pada masanya, pada waktu itu. Sampai kemudian Herodes menangkap Yohanes, ya, lalu kemudian memenjarakannya sebelum dia dipenggal. Ya, Yohanes bilang kepada muridnya, tolong tanyakan sama dia itu, ya, yang maksudnya adalah Yesus. Tolong tanyakan sama Yesus, apakah dia, ya, apakah benar dia yang dinantikan itu?
Apakah dia yang adalah Mesias? Apakah dia yang ditunggu-tunggu oleh umat Israel? Ya. Jadi waktu itu bukan dia ragu, tetapi mau memastikan supaya kelak murid-muridnya mengikut Yesus. Jadi artinya gini, waktu Yohanes masih hidup, waktu Yohanes masih belum dipenjarakan, waktu Yohanes belum dipenggal, ya. Yohanes punya murid dan diajarkan tentang doa seperti doa yang sama seperti doa orang Yudaism atau orang-orang Yahudi, ya, pada umumnya. Tetapi dibuat simpel, dibuat sederhana, dan baptisan itu menjadi sebuah penekanan di dalam doa mereka untuk mereka boleh mencapai perkenanan Tuhan. Ya, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Itu menjadi pesan. Maka kemudian saudara, formulasi doanya itu yang mirip dengan doa orang Yahudi adalah pengakuan dosa, permohonan pertobatan, dan penantian. Dan fokusnya adalah bagaimana mempersiapkan hati menyambut kerajaan Allah. Ya, jadi sama seperti doanya orang Yahudi. Sampai hari ini dia berdoa untuk Mesias yang hadir. Gitu ya. Doanya sederhana, tetapi ada sedikit berbeda penekanannya di dalam baptisan yang menjadi lambang dari pertobatan. Sedangkan formulasi doa Yesus, adalah doa Bapa kami. Tuhan Yesus merespon dengan mengajarkan doa Bapa kami, dan versi yang paling ringkas adalah Lukas ini, saudara, daripada Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 juga cukup panjang. Nah, struktur doa Tuhan Yesus adalah yang pertama, ya, relasinya dengan Bapa. Bapa, ya, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ada relasi yang terbangun antara kita yang berdoa kepada Bapa Sang Halik yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan segala isinya, dan juga yang memiliki kita yang berdoa. Ya, maka kemudian struktur doanya adalah relasi dengan Bapa, lalu bicara tentang kerajaan Allah. Ya, ini menjadi pola liturgi, ya. Liturgi kalau kita baca di sini, ini ada liturgi yang menggabungkan perjanjian lama dan perjanjian baru yang masih kita pelihara sampai hari ini. Yang pertama adalah panggilan beribadah, itu perjanjian lama, ya, di Mazmur. Dan seperti itulah orang-orang Yahudi ketika dia berbakti, maka ada undangan untuk datang menghampiri Tuhan. Ada kombinasi sedikit dengan doa Bapa kami. Yang pertama adalah penghabisan ibadah, lalu pengakuan iman rasuli, ya. Lalu tentu ada doa sebelumnya untuk permohonan ampun dan sebagainya. Datanglah kerajaanmu menjadi penanda bahwa kita ada di dalam otoritas kerajaan Allah. Sebagai anak yang tunduk kepada Bapa di bawah pemerintahan kerajaan Allah, maka kemudian kita harus berserah diri. Baru kemudian kita bicara tentang kebutuhan hidup. Tetapi kebanyakan dari setiap kita, ya kita ya saudara ya, saya tidak katakan saudara, setiap kali kita berdoa, kita mengutamakan kebutuhan kita daripada memuliakan Tuhan. Di dalam doa kita tidak terbangun sebuah hubungan relationship yang begitu intim antara anak dengan Bapa. Maka ada struktur yang dibangun oleh pengajaran Yesus tentang doa.
Yang pertama, bangun relasi di bawah otoritas kerajaan, dan baru kemudian menaikkan doa permohonan ya, yang terkait dengan kebutuhan hidup. Nah, itu pun dengan sikap yang rendah hati. Berikanlah makanan kami yang secukupnya. Tentu karena Allah tahu, tentu karena Tuhan Yesus tahu, kita tidak pernah mengerti arti kata cukup. Meskipun batasan kenyang kita terukur, tetapi untuk kata cukup belum. Ya. Kemarin kami makan siang di rumah, ya mau nggak mana-mana ya, Mbak. Kemudian makannya sudah selesai, masih ada buah, ya kami cukup mewah di meja ya. Ada buah, jambu, jambu apa itu namanya ya? Ya kayak gitu. Jambu rujak, ada nanasnya. Sudah kenyang sebenarnya. Tapi ya supaya kelihatan lebih Eropa gitu lagi sepakat ya Tuhan. Karena memang kebetulan saya keturunan darah biru saudara. Jadi ya di makro. Jadi kalau gayanya seperti itu ya memang saya keturunan darah biru. Beberapa kali saya sudah membuktikan bahwa saya darah biru waktu saya tertinju, kepentok, dan itu birunya keluar. Ya. Saya masuk kategori keturunan darah biru. Nah, sementara saya makan sudah hampir setengah ya, setengah bungkus maksudnya. Terus kata istri saya bilang, udah kenyang gak sih? Kenyang sih gitu ya. Ya udah kalau gitu simpen aja kalau di kulkas gitu ya. Biasanya saya habisin sudah. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena udah pensiun ya, jadi butuh penghematan begitu. Jadi saya nurut ya sudah ya. Lalu kemudian dibungkus lagi, dimasukin kulkas. Nah saya nggak tahu tuh nasibnya mana, apakah masih ada atau sudah hilang. Oh masih ada malah ya, lumayan berhemat. Nanti ada makan siang, kalau usah ada buahnya masih ada buah kemarin. Gitu ya. Sebenarnya kasih Tuhan, kita tahu arti kenyang, tetapi kita tidak paham arti cukup. Maka doa ini, ya, kalau kita redaksikan, ketika terbangun hubungan dengan Tuhan, ya, di bawah otoritas kerajaannya ada aturan di situ. Kita boleh meminta dengan kerendahan hati, dengan kalimat yang sederhana dan mengungkapkan, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Itu sedang mengajarkan sesuatu kepada kita bahwa kita harus mengerti arti kata cukup supaya kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kalau kita tidak paham arti kata cukup, sulit sekali untuk bersyukur. Ya. Lalu kemudian dalam renungan kemarin di hari Jumat itu, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Lalu kemudian murid-muridnya menyaksikan pohon ara itu kering. Lalu Tuhan Yesus mengajar kepada mereka, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kau bisa pindahkan gunung campak ke laut. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, tetapi di dalam pengajaran itu bukan cuma iman yang ditekankan. Ya. Kalau imanmu sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung, tapi kadang-kadang saudara, untuk memindahkan biji sesawi yang kecil itu, kita butuh iman yang besar gunung. Ya. Kita butuh itu, pemahaman itu. Tetapi Tuhan tidak memberikan penekanan besar kecilnya iman. Justru Tuhan memberikan penekanan kepada, jikalau kamu berdiri berdoa dan teringat akan salah seorang saudaramu,
yang bersalah kepadamu, ampunilah terlebih dahulu. Nah, saudara, masuk ke dalam bagian ampunilah kami sebab kami pun mengampuni. Membangun sebuah rekonsiliasi antara kita dengan Tuhan dan antara kita dengan sesama, menjadi representasi untuk penggenapan janji Tuhan dari apa yang kita doakan. Kalau doa adalah pijakan untuk melampaui kemustahilan, ya, maka pengampunan adalah prasyarat untuk kita memperoleh apa yang disebut dengan kemustahilan itu. Bagian yang kelima, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya. Jangan. Dan Tuhan memang tidak pernah membawa kita di dalam pencobaan. Tetapi kemanapun kita melangkah, maka kemudian iblis yang menyertai kita juga, ya, menimbulkan pencobaan di situ. Sama seperti ketika Tuhan membawa kita kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang, menikmati gandum yang ditaburkan. Iblis juga ada di situ, menaburkan benih ilalang untuk merusak. Sehingga tidak mungkin tidak ada pencobaan, meskipun Tuhan tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Kenapa? Karena tiba-tiba saja diubahkannya padang hijau itu, ya, tiba-tiba ada pencobaannya di dalam. Ya. Kitab suci mengajarkan kepada kita bahwa suatu saat kita akan dikumpulkan di padang. Ya. Tapi saya nggak yakin kali ini. Karena ternyata ditolak di padang, kan? Jadi nggak ikhlas, ya. Nah, saudara berkasih Tuhan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, ya. Nah, saudara berkasih Tuhan, kalau narasi di dalam Lukas pasal 11 begitu singkat, ya, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-4 sudah cukup, ya. Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, berikanlah kami setiap hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Singkat sekali Lukas ini, ya. Tetapi pesannya sama seperti di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Ada permohonan perlindungan yang tersirat dari pelepasan dan pencobaan. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Next. Perbedaan dengan doanya Yohanes, ya. Aspek yang pertama di dalam doa Yohanes dan doa Yesus adalah sapaan. Yohanes menyapa dengan Tuhan, Yesus menyapa dengan Bapa. Mengapa Yohanes Tuhan? Konsep doanya Yohanes masih doa yang sama seperti yang dinaikkan oleh orang-orang Yahudi pada umumnya. Ya, nanti ada sedikit perbedaan. Fokusnya pertobatan dan persiapan bagi hadirnya Mesias. Itu yang diajarkan oleh Yohanes. Ya. Maka dia katakan, bertobatlah, beri dirimu dibaptis, ya, untuk keselamatanmu menyambut kedatangan Sang Mesias, lebih begitu. Ya. Tetapi Yesus mengajarkan sebuah relasi antara anak dan bapa yang termuat di dalam formulasi doanya. Aspek kerajaan yang akan datang, sedangkan
doa di dalam Yesus, ya doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan adalah kerajaannya sudah datang di dalam Kristus. Ya. Ada perbedaan di sini. Lalu kemudian soal pengampunan di dalam doanya Yohanes, pengampunannya itu bersyarat harus melalui baptisan. Sedangkan Tuhan Yesus, pengampunan adalah anugerah yang dibagikan, anugerah Allah yang dibagikan. Ya, Lukas 11 ayat yang keempat. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya. Tidak ada, sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa, tidak ada di dalam Lukas. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, doa bukan sekedar permohonan, tetapi membangun sebuah relasi dengan Bapa. Harusnya menjadi sebuah keintiman, bukan napas kehidupan lagi. Saudara tidak berdoa, tetap bernapas kalau memang masih diberikan umur yang panjang. Ada orang-orang yang tidak pernah berdoa tapi terus bernapas, terus berkarya. Tetapi berbeda orang yang berdoa, saudara. Ya. Seburuk-buruknya karakter yang bisa muncul dari orang yang berdoa, dia akan takut akan Tuhan pada saat yang sama. Ya. Saya tadi malam cerita sama remaja, buruk sekali apa yang saya lakukan. Waktu saya pakai kendaraan RG, ya di sekitar Grand Mall, di antara lampu merah keranji, lampunya sudah merah, jadi saya memang pelan. Tiba-tiba angkot keluar dari sisi kiri ke arah kanan, ya di jalan begitu saja dia tabrak saya. Motornya masih baru, belum 3 bulan, 2 bulan lah, masih baru. Ya. Harus ditabrak. Garpu depannya patah, ya, jadi bannya bengkok, nggak bisa jalan, harus didorong. Kemudian supir itu mengatakan, makanya jangan ngebut aja. Oh ngebut ya, dari mana ngebut? Lampunya merah, mau ngebut kemana? Ya. Akhirnya saya buka helm, rambut saya kelihatan cepat, ini kalau tidak perwira. Lalu saya tanya, kamu bicara apa? Gitu kan? Ya bapak ngebut aja, ngebut dari mana? Saya hantam pakai helm. Mukanya. Langsung kaget dia. Minggir, langsung minggir dia. Ya, dari situ dia langsung sujud-sujud minta maaf. Ini tentara beneran ini kan. Saya diam, saya berdoa, Tuhan, bodoh sekali yang saya lakukan Tuhan. Kenapa saya harus lakukan? Saya bingung ya. Pak bingung ya Pak, dia ambil teh botol di mukanya. Dia supir itu. Saya minta maaf Pak, dari pagi saya belum dapat setoran Pak, bingung. Saya bilang, hampir lagi kamu tidak dapat setoran, kamu masuk penjara juga. Ya, karena dari keranji itu kan motor keluar juga, mobil juga keluar juga. Kalau saya masih di situ, dia buru-buru dia tabrak saya kan, dia udah nggak bisa ngomong ya, Tuhan ampuni saya. Kenapa? Saya mau pelayanan di pasar baru. Ya, Alkitab saya memang tidak terlihat karena saya taruh di belakang. Lagi Alkitab kecil, Alkitab yang apa sih ada sampai sekarang itu dari kulit ya, covernya. Taruh belakang sih, pakai jaket. Saya salah ya Tuhan. Saya cuma bilang begini, dia nggak saya minta ganti kan udah salah saya, udah sempat mukul ya. Saya bilang Tuhan ampuni saya. Oke saya selesai. Terus saya bilang itu sama dia, Pak ini kita ke bengkel, nggak usah. Kamu urus aja setoranmu, tapi jangan begitu lagi. Ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak, terima kasih Pak. Saya tunggu saya lorong, masukin bengkel. Ya, masukin bengkel di Keranji, tadinya di dekat stasiun itu ada bengkel Yamaha. Tadi nggak tahu sekarang ya, kayaknya nggak ada. Akhirnya saya belok di situ, saya taruh di situ. Ya, saya tinggal, saya nanti ganti aja, nggak punya betulin lah, kita betulin.
kemudian saya naik taksi. Kenapa saya pilih naik taksi? Supaya punya waktu untuk merenung. Kalau saya jalan sekali, ngapain saya mau melayani firman Tuhan, begini gitu ya, saya salah. Itu orang yang berdoa. Nanti maksudnya perbedaan. Kalau kita tidak memiliki hubungan yang begitu intim dengan Tuhan, semua peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita responi dengan segala kemampuan kita untuk kita bisa tetap hidup. Karena bukan doa yang menjadikan nafas hidup bagi dia. Bagaimana potensi dirinya untuk dapat mengatasi pergumulan hidupnya. Tetapi kalau dia terhubung dengan Tuhan, maka yang paling buruk pun yang terjadi dalam kehidupan dia segera diselesaikan di hadapan Tuhan. Sebab menyadari sungguh Tuhan yang menyertai itu begitu dekat. Kan setiap kali berdoa. Lalu kemudian saudara, kita diajar untuk mengutamakan kerajaan Allah sebelum kebutuhan pribadi. Karena kebutuhan yang menjadi kebutuhan hidup kita itu di fase yang ketiga kalau kita lihat strukturnya. Ya, yang pertama relasi dengan Bapa, yang kedua soal kerajaan Allah, dan baru bicara tentang kebutuhan. Bukan kebutuhan dulu, tapi kebanyakan kita berdoa karena kebutuhan. Kan kita perbaiki cara kita berdoa. Ya. Kalau kemudian doa adalah nafas kehidupan orang percaya, lalu kemudian bagaimana seharusnya kita berdoa? Itu yang harus kita renungkan. Next. Ada kepastian jawaban doa. Ya, kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-11 ini ada sebuah kepastian. Apa kepastiannya? Mari kita baca. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepada saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya, masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Nggak mungkin. Ini bicara tentang persahabatan. Ya. Kadang-kadang untuk menolong sahabat kita harus mencari untuk dapat memenuhi kebutuhan sahabat kita. Kenapa enggak ke saudara? Kenapa perumpamaannya sahabat? Kadang-kadang saudara menjadi begitu jauh dari kita karena ada pengalaman-pengalaman traumatis, tetapi untuk sahabat. Ya. Tetapi saya juga baru lihat real semalam. Saya mau simpan, tapi saya nggak jadi. Ya. Di situ disampaikan bahwa ada sahabat yang begitu dekat dengan kita dan mengkhianati kita. Saya sudah tahu ya, karena saya sering kali juga dikhianati. Tetapi saya tidak kapok untuk bersahabat, tetap bersahabat. Perumpamaan teman yang mengganggu di tengah malam karena ada keterdesakan, dia memberikan kepada teman itu, apalagi Bapak. Ini adalah sebuah kepastian mengenai jawaban doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Ya. Selanjutnya saudara, yang dibutuhkan adalah ketekunan. Aku berkata kepadamu, ayat yang ke-8, sekalipun dia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak mau itu,
Karena kalau ada teman sudah berani pinjam sesuatu sama kita, ya pinjam uang gitu, ya nggak sesuatu, pinjam uang sama kita, setidaknya hargailah, karena dia sudah merendahkan dirinya untuk mengutarakan itu kepada kita. Ya. Oke. Jadi jangan justru dipermalukan, ya. Karena artinya dia percaya kepada kita bahwa kita tidak akan mempermalukan dia, sementara dia sedang mempermalukan dirinya untuk mengutarakan itu kepada kita. Ya. Maka hargailah. Saya tidak lihat kemarin hari Sabtu orang muda itu ke rumah. Saya nggak tahu, kayaknya enggak ya. Orang muda, masih muda. Kapan-kapan saudara boleh tunggu di rumah saya setiap hari Sabtu pagi ya. Biasanya dia datang. Orang muda. Assalamualaikum, Bu. Ya, udah tahu tuh. Bukan tukang gas. Kalau gas kan gas. Ya, ini bukan. Ya, istri saya sudah langsung tahu ya siapa uangnya. Enggak sedikit 5.000, saudara. Ya, kasih. Mungkin kita katakan masih muda, sehat itu nggak sehat, nggak ada, itu urusan dia lah sama Tuhan. Ya, kami sudah menghargai orang itu, sudah mempermalukan dirinya, merendahkan dirinya untuk minta sesuatu. Maka kemudian kalimatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia bangun juga. Ya. Pertama, terdesak oleh kebutuhan, dia datang menghampiri temannya, dan temannya ini sudah datang dan mengganggu sebenarnya, tapi karena dia tidak malu, kemudian dia bangun juga dan memberikannya, ya, untuk apa yang diperlukan. Ayat yang ke-9, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau perumpamaan yang pertama, teman yang mengganggu di tengah malam itu karena keterdesakannya. Tetapi yang kedua ini saudara, mintalah akan diberikan kepadamu, karena Bapa yang di sorga memberikannya kepada kita di ayat 11. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Ayat yang ke-13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Kepastian jawaban dari setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan tidak bicara soal strukturnya, tetapi kita mengerti bahwa ada yang lebih utama dari setiap doa yang kita bangun, yaitu bicara tentang perkenanan Tuhan atas kita. Sehingga kemudian kita baru mengungkapkan apa yang menjadi kerinduan kita. Prinsipnya adalah ketekunan. Ya. Tadi di ayat yang ke-8, ia baru memberikan apa yang diperlukan kalau sikapnya tidak malu itu. Tetapi perumpamaan Bapa yang baik itu memberikan yang baik dari sorga. Tetapi ada yang menarik sini, saudara, di ayat yang 13 ini. Ya. Mari perhatikan selanjutnya. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kenapa yang diminta? Apa yang diberikan adalah Roh Kudus. Parakletos. Baru-baru ini ada dakwah yang berkunjung ke Indonesia bernama Zakir Naik, mengklaim bahwa Parakletos itu adalah nama Muhammad di dalam. Saya kira terlalu jauh. Janji Tuhan, ya, aku akan memberikan Roh Kudus turun atas kamu. Aku tahu kamu tidak akan tinggal sendirian.
Ya, aku akan minta kepada Bapak. Lalu kemudian datangnya 600 tahun kemudian, itu kan jadi aneh juga. Ya, jadi nggak ada hubungannya. Dan sejarah gereja dengan berbagai macam tafsiran yang ada, bapak-bapak gereja tidak pernah memahami kata parakletos itu diplesetkan menjadi parakletis, yang kemudian menjadi Ahmad, menjadi Muhammad. Nggak ada kaitan. Ya. Jadi agak lucu kalau dikaitkan dengan doa ini. Kamu minta, ya, tapi Tuhan memberikan Nabi Muhammad, itu aneh juga ya, nggak nyambung juga. Ya. Tetapi Tuhan memberikan Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus? Dia adalah roh kebenaran yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran, sampai kita dapat memahami bahwa doa yang Tuhan ajarkan adalah membangun sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan di bawah otoritas sangker, di bawah otoritas kerajaan dengan segala peraturan yang ada, ya, yang kemudian Dia memberikan apa yang dibutuhkan kepada kita untuk kita terus hidup di dalam perkenanan oleh karena pengampunan yang kita bagikan kepada, yang kita berikan kepada setiap orang yang bersalah kepada kita, sehingga kita juga boleh mendapatkan pengampunan itu dari Tuhan. Untuk itu kita juga minta supaya kita boleh mendapatkan kelepasan dari segala dosa dan pelanggaran kita, dan kita minta tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Saudara dikasih Tuhan,